Kita sering mendengar satu istilah begini, setengah hati. Ungkapan setengah hati itu berarti tidak ikhlas, tidak sepenuh hati, tidak menaruh perhatian penuh. Nah, kalau bicara tentang iman yang setengah hati, berarti memang tidak sepenuhnya dia mempercayainya. Ternyata iman orang Kristen pun ada kalanya setengah hati seperti ini. Walaupun ia masih beribadah, ia masih berdoa, bahkan masih melayani di gereja, tetapi sebenarnya imannya setengah hati. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Present God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi dan keadaan yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya dengan doa kita. Bapa di surga, kami datang menghampiri Engkau, membawa semua beban berat dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur pertolongan-pertolongan-Mu di hari-hari yang telah lewat. Kami sangat percaya bahwa masalah yang masih ada dalam hidup kami, hari ini pun Tuhan juga peduli dan akan menolong kami. Tuhan akan memberi kami kelegaan dalam hidup ini. Tuhan akan memberi kami kekuatan untuk melewati semua pergumulan, bahkan pertolongan Tuhan akan Tuhan berikan kepada kami semua. Bapa, kami juga membutuhkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, supaya kami semakin mengerti apa yang harus kami jalani di jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sering mendengar satu istilah begini, setengah hati. Ungkapan setengah hati itu berarti tidak ikhlas, tidak sepenuh hati, tidak menaruh perhatian penuh. Nah, kalau bicara tentang iman yang setengah hati, berarti memang tidak sepenuhnya dia mempercayainya. Ternyata iman orang Kristen pun ada kalanya setengah hati seperti ini. Walaupun ia masih beribadah, ia masih berdoa, bahkan masih melayani di gereja, tetapi sebenarnya imannya setengah hati. Kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Perikop ini mengajarkan kita tentang pentingnya kita menilai, pentingnya kita melihat apakah iman kita setengah hati atau sepenuh hati kepada Tuhan. Perikop ini menggambarkan seorang raja yang bernama Hosea, raja Israel. Ternyata kelihatannya baik nih, kelihatannya beribadah. Tetapi Alkitab mencatat Hosea ini orang yang setengah hati terhadap Tuhan. Kita akan lihat yang pertama, Hosea ini setengah hati mengikut Tuhan. Kita baca ayat 1 sampai 2. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Coba perhatikan, bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Pada waktu Hosea memerintah sebagai raja Israel, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Walaupun ada keterangan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Hosea ingin hidupnya tidak jahat seperti raja-raja pendahulunya di mata Tuhan. Tetapi niatnya itu setengah hati. Maka Tuhan tetap mencatatnya sebagai orang yang jahat
di mata Tuhan. Ikut Tuhan itu harusnya sepenuh hati. Ketika kita setengah hati mengikut Tuhan, maka kita akan banyak kompromi dengan dosa dan dunia. Ini yang dilakukan oleh raja ini. Hati kita yang mendua, separuh untuk Tuhan, separuhnya lagi untuk dunia. Ini membuat kita akhirnya biasanya ada banyak kompromi. Kita tidak sungguh-sungguh tegas ikut Tuhan, ikut taat pada firman Tuhan. Mengikuti Tuhan itu membutuhkan ketegasan sikap. Bahkan kita ingat Yesus pernah berkata dengan tegas, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudara, kalau kita ingin ikut Tuhan, ikutlah sepenuh hati, supaya kita tidak mudah tergoda dan kompromi dengan dosa, dengan nilai-nilai yang salah dari dunia ini. Yang kedua, setengah hati bergantung kepada Tuhan. Raja Hosea ini setengah hati bergantung kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat 3-6, kita dapat gambaran yang jelas bagaimana Raja Hosea itu setengah hati ketika dia bergantung kepada Tuhan. Kita baca, Salmaneser, Raja Asyur maju melawan dia, Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada kesepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Kusan dan di kota-kota orang Madai. Hosea secara sengaja bersekutu dengan Raja Mesir agar bisa bebas dari cengkraman Raja Asyur. Ketika perbuatannya terbongkar, Raja Asyur kemudian merebut kembali Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke tempat pembuangan. Karena Hosea hanya setengah hati mengikuti Tuhan, maka kebergantungannya kepada Tuhan juga hanya setengah hati. Satu hatinya, sebagian hatinya dia bergantung kepada Tuhan, tetapi juga dengan Mesir. Dia berharap kalau Tuhan nggak menolong, Mesir bisa menolongnya. Saudara, ini orang yang setengah hati itu kebergantungan dengan Tuhan itu juga nggak total. Jika kita ingin mengikuti Tuhan, seharusnya sepenuh hati. Dan hal itu akan dibuktikan dengan kebergantungan kepada Dia sepenuh hati juga. Ketika kita diperhadapkan masalah yang berat, ketika kita diperhadapkan situasi yang sulit, ketika kita merasa tidak mampu untuk menghadapi situasi tertentu, di situ terlihat apakah kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan atau separuh hati kita itu bergantung kepada manusia, bergantung kepada orang-orang tertentu. Kekuatan kita sebagai manusia itu ada batasnya, saudara. Kesetiaan kita sebagai manusia juga ada cacatnya. Tetapi percayalah, kekuatan dan kesetiaan Tuhan itu tidak ada batasnya. Tuhan tidak terkalahkan. Dan di sisi yang lain, kita patut bersyukur karena Tuhan juga tidak pernah mengkhianati orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepadanya. Oleh sebab itu, ikutlah Tuhan sepenuh hati,
Bergantunglah kepada Tuhan sepenuh hati. Jangan belok kiri dan ke kanan. Jangan berikan hatimu hanya sebagian kepada Tuhan. Berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah menyesal karena Tuhan akan merespon kebergantungan dan totalitas hati kita yang kita berikan kepadanya. Situasi apapun akan terkendali, akan teratasi karena Dia selalu membela orang-orang yang bergantung dan sepenuh hati mempercayainya. Kita datang di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di antara kami mungkin sedang bergumul dalam situasi sulit. Kami bahkan sedang bergumul untuk mengalami kebebasan dari dosa-dosa kami. Karena kami hanya separuh hati, hanya setengah hati mengikut Tuhan. Sehingga kami kompromi, bahkan kalah dengan dosa-dosa kami. Kami kembali diperhamba. Tidak hanya situasi jadi bermasalah dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam pekerjaan. Tetapi kami sungguh-sungguh tidak mampu untuk membebaskan diri dari perhambaan dosa dan hal-hal buruk yang terjadi. Kiranya firman Tuhan kembali membangkitkan iman anak-anak-Mu dan mereka kembali percaya bahwa kuasa Tuhan itu sepenuhnya mampu menolong mereka. Mereka kembali memberikan hatinya sepenuhnya secara total kepadamu, bergantung kepada Tuhan. Tuhan jamah sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami kemerdekaan, boleh mengalami kebebasan, hidup mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Sifat, karakter, dan tabiat mereka berubah karena hidup mereka akhirnya benar-benar berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengikut Tuhan sepenuh hatinya, sehingga Tuhan campur tangan dalam setiap permasalahan dan keadaan hidup mereka, Bapa. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus bekerja lebih lanjut. Lewat kebenaran ini, hidup kami semua diubahkan hari demi hari. Kami semakin mengasihi, menghormati, dan setia kepada-Mu sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.